Hai, berjumpa lagi bersama saya, Apoteker Vicky. Video edukasi kali ini kita akan membahas mengenai diare. Diare berasal dari bahasa Inggris, yaitu diarea, yang berarti sebuah penyakit yang membuat penderitanya BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan kondisi tinja encer atau berair akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Dalam bahasa medis, diare disebut juga gastroenteritis. Gastro berarti lambung, entero berarti usus halus, dan itis berarti peradangan. Yang berarti peradangan yang meliputi lambung dan usus halus. Gastroenteritis juga bisa disebut flu lambung. Diare disebabkan oleh banyak hal, beberapa di antaranya yang pertama yaitu infeksi. Infeksi virus merupakan penyebab diare yang paling sering terjadi. Beberapa jenis virus yang dapat menyebabkan kondisi ini adalah norovirus, rotavirus, dan hepatitis A. Diare akibat infeksi virus biasanya dapat membaik dengan sendirinya dalam waktu 2-3 hari. Selain virus, infeksi bakteri dan parasit juga bisa menyebabkan diare loh. Jenis bakteri yang sering menyebabkan diare yaitu Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella. Sementara itu, parasit yang dapat menyebabkan diare meliputi parasit jenis Giardia lamblia dan Christosporidium. Diare karena infeksi bakteri dan parasit biasanya berlangsung selama 3 hari atau lebih dan membutuhkan pengobatan dengan antibiotik. Konsumsi air atau makanan yang kurang higienis serta tidak menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan di sekitar merupakan penyebab utama terjadinya diare akibat infeksi. Yang kedua, diare disebabkan karena intoleransi laktosa. Laktosa merupakan jenis gula yang terdapat pada susu dan produk olahannya. Untuk mencernanya, tubuh memerlukan enzim laktase. Namun, ada kalanya tubuh tidak mampu memproduksi enzim laktase tersebut, sehingga tidak mampu untuk mencerna laktosa di usus halus. Kondisi ini disebut juga intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa ditandai dengan gejala berupa perut kembung, sering buang air, dan diare. Gejala ini biasanya muncul 30-60 menit setelah mengonsumsi susu atau produk olahannya. Yang ketiga, penyakit radang usus. Diare yang berlangsung lama bisa menjadi gejala dari penyakit radang usus. Penyakit ini dapat menyebabkan luka di dinding usus, sehingga fungsi pencernaan terganggu. Selain memicu diare, kondisi ini juga dapat menyebabkan penderitanya mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Yang keempat, gangguan hormon. Peningkatan kadar hormon tiroid dalam tubuh atau disebut juga hipertiroid bisa membuat pergerakan usus menjadi lebih aktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya frekuensi buang air besar. Yang kelima, alergi makanan. Alergi makanan merupakan reaksi dari sistem kekebalan tubuh terhadap makanan tertentu. Salah satu gejala dari alergi makanan adalah diare, sedangkan gejala lainnya dapat berupa gatal-gatal, kulit kemerahan, dan sesak nafas. Yang keenam, penyebab diare adalah irritable bowel syndrome, yang ditandai dengan gejala berupa diare atau sembelit, kram perut, dan perut kembung. Kondisi ini terjadi dalam jangka panjang dan cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketujuh, karena efek samping obat. Penggunaan obat antibiotik bertujuan untuk membunuh bakteri jahat maupun bakteri baik di usus. Akibatnya, keseimbangan bakteri alami di dalam usus menjadi terganggu. Selain antibiotik, beberapa jenis obat juga dapat menyebabkan diare, yang merupakan obat tekanan darah, antiaritmia, obat kemoterapi, antiinflamasi nonsteroid, dan antasida. Yang kedelapan, efek pasca operasi. Orang yang baru mengalami operasi pada saluran cerna seperti operasi pada kantung empedu, pankreas, atau usus juga beresiko mengalami diare. Hal ini karena saluran cerna belum pulih sempurna, sehingga fungsi pencernaan belum dapat berjalan dengan normal. Yang kesembilan, diare karena makanan.
Makanan yang mengandung fruktosa juga dapat menyebabkan diare. Sebenarnya, fruktosa tidak selalu memicu diare, tetapi penderita malabsorpsi fruktosa bisa mengalami masalah pencernaan yang berdampak pada diare. Makanan pedas. Makanan pedas dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus saat dicerna, sehingga menimbulkan gejala perut kembung, mulas, dan mencret. Kemudian makanan yang selanjutnya yaitu kopi. Kandungan kafein pada kopi dapat menyebabkan pergerakan usus menjadi lebih cepat. Akibatnya, makanan dan minuman yang masuk ke dalam saluran cerna pun akan terlalu cepat melewati usus sehingga memicu diare. Sekian video edukasi kali ini, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye-bye!